Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuatkan video pembelajaran tentang belajar dalam psikologi belajar. Oke, slide selanjutnya, yakni pertama definisi belajar. Definisi belajar menurut Powell, Hani, dan Samlook, perubahan tingkah laku secara relatif permanen sebagai hasil dari berbagai pengalaman atau kejadian. Ya, yang menurut Domjan, perubahan mekanisme perilaku yang bertahan lama yang melibatkan rangsangan atau tanggapan spesifik yang dihasilkan dari pengalaman sebelumnya dengan rangsangan atau respon serupa. Jadi, definisi dari Domjan dan Powell Hani ini sebenarnya sama, yakni belajar merupakan perubahan tingkah laku. Cuma beda tulisan saja, tapi untuk maknanya sama. Yang lanjut slide ketiga. Ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yakni perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku secara individu, permanen atau bertahan lama, yakni bisa disebut ciri-ciri belajar yakni bertahan lama atau permanen. Jadi jika tidak akan menghilang kalau tidak akan belajar. Ya pokoknya belajar itu sangat lama, meskipun sampai tua pun mungkin masih ingat apa yang pernah dipelajari. Langsung yang ketiga, disebabkan oleh pengalaman sebelumnya. Jadi ketika ada suatu kejadian yang sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini bisa dibuatkan pelajaran. Nomor 4, perubahan tidak disebabkan oleh pertumbuhan fisik, kelelahan, penyakit atau obat-obatan. Jadi pertumbuhan fisik itu belum tidak bisa dikatakan sebagai ciri-ciri belajar, karena seseorang jika fisiknya besar itu belum tentu ia bisa berpikir. Kelelahan juga begitu, penyakit, apalagi obat-obatan. Jadi belajar itu bukan karena obat-obatan. Lanjut, unsur-unsur yang mempengaruhi belajar, yakni tujuan. Pertama, yakni tujuan. Orang belajar karena memiliki suatu tujuan. Yang kedua, kesiapan. Karena kita tidak tahu hal yang ada di depan nantinya bagaimana, maka kita punya kesiapan, yakni untuk belajar. Yang ketiga, situasi. Jika situasinya mendukung atau lingkungan kita mendukung untuk belajar, maka kita juga akan belajar. Interpretasi di sini karena sebuah kejadian yang saling terhubungan, jadi bisa mengaitkan satu kejadian ke kejadian yang lain gitu. Yang kelima, yakni respon. Respon ini mempengaruhi unsur-unsur yang mempengaruhi belajar ini. Yang kelima, yakni respon. Respon itu ketika Anda mempunyai respon yang sangat jelek terhadap sesuatu, maka respon adalah jika ada sebuah kejadian yang dapat diambil kesimpulan. Berarti gini, ketika ada suatu kejadian, maka di situ Anda bisa mengambil sebuah kesimpulan terhadap kejadian tersebut, gitu. Yang keenam, konsekuensi. Konsekuensi yakni pengalaman yang mendapat sebuah pelajaran. Jadi ketika Anda mendapatkan tanggung jawab baru, dan di situ Anda sudah tahu konsekuensinya apa, dan Anda harus belajar tentang hal tersebut gitu. Yang terakhir yakni reaksi terhadap kegagalan.
reaksi terhadap kegagalan ini adalah jika seseorang mengalami kegagalan maka timbul untuk belajar memperbaiki. Oh ya, jadi unsur-unsur yang mempengaruhi belajar yang terakhir ini adalah reaksi terhadap kegagalan. Jadi ketika Anda melakukan suatu hal dan Anda gagal melakukannya, di situ Anda merasa bahwa saya harus belajar lagi gitu. Oke, slide selanjutnya. Tujuan belajar. Tujuan belajar ini pengumpulan pengetahuan. Yang kedua, penanaman konsep baru. Yang ketiga, penanaman konsep baru dan kecakapan. Yang ketiga, sikap dan perbuatan. Jadi tujuan belajar yang pertama yakni mengumpulkan semua ilmu pengetahuan. Yang kedua, penanaman konsep baru dan kecakapan. Jadi Anda harus mempunyai sebuah konsep kepada diri Anda sendiri dan memperbarui cara bicara ataupun ketangkasan atau kecakapan dalam menghadapi sesuatu. Yang ketiga, pembentukan sikap dan perbuatan. Jika Anda sudah belajar tapi Anda tidak bisa merubah sikap atau perbuatan Anda, ya berarti itu belum dikatakan sebagai ciri-ciri belajar yang tadi gitu. Lanjut, belajar dan performa. Performa adalah semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam suatu waktu tertentu. Belajar melibatkan perubahan pada mekanisme tingkah laku. Kalau performa, semua tindakan atau kegiatan pada waktu tertentu tanpa melibatkan adanya proses. Jadi, belajar ini melibatkan proses, kalau performa tidak melibatkan proses. Yang kedua, performa dapat digunakan sebagai bukti adanya proses belajar. Kalau performa, kemunculannya dipengaruhi banyak hal, tidak hanya dari belajar. Gimana ini? Bingung ini. Jadi performa itu bisa dikatakan sebagai proses untuk belajar, tapi kalau performa sendiri itu kemunculannya dipengaruhi banyak hal, tidak hanya jadi mungkin seperti apa ya, kalau belajar itu membutuhkan performa, tapi performa tidak hanya di belajar saja gitu. Yang ketiga, belajar perubahan dari hasil belajar bisa otomatis dilakukan. Untuk perubahan performa tidak bisa dilakukan secara otomatis. Wah, saya kurang paham ini. Lanjut. Belajar dan perubahan tingkah laku, faktor lain belajar dan perubahan tingkah laku. Faktor lain dari perubahan tingkah laku pada belajar bisa disebabkan satu, yakni kelelahan. Ya, karena belajar dan perubahan tingkah laku ini faktor lain perubahan tingkah laku pada belajar, yakni bisa dikatakan kelelahan. Jika Anda kelelahan dalam belajar, itu bisa mengganggu aktivitas belajar Anda. Yang kedua, perubahan kondisi stimulus atau rangsangan. Sama itu. Kalau stimulus ini apa ya? Stimulus sama, kelihatan sama kalau yang satu. Yang ketiga, perubahan fisiologi dan motivasi. Apa ini? Fisiologi sakit dan kurangnya motivasi. Jika Anda belajar terus kurangnya motivasi dan karena sakit, maka ya Anda akan malas untuk belajar gitu. Yang terakhir, maturasi atau kematangan fisik. Di sini kalau saya
ketika Anda masih remaja dan masih semangat-semangatnya untuk belajar, menangkap sesuatu hal yang baru itu sangat gimana ya? Sangat sangat semangat gitu. Beda kalau ketika Anda sudah tua dan Anda melakukan proses pembelajaran, maka di situ Anda akan merasa bahwa kayak kurangnya kematangan, bukan kematangan fisik, mungkin sih sudah matang banget dan karena tidak ada temannya itu maka mungkin malas gitu. Terima kasih. Dan oh ya ini terakhir, terima kasih dari saya. Apabila ada kurangnya kata mohon dimaklumi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.